Ketika kita bicara teknologi untuk pembangkit listrik tenaga biomasa, ini kita mengetahui bahwa yang utama dalam menghitung biomasa atau ketika kita ingin merancang suatu pembangkit listrik tenaga biomasa, tentu saja yang komponen kritikal pertama adalah biomasa, feedstocks-nya. Jadi biomasanya itu sendiri. Yang kedua adalah konversinya. Jadi seperti apa konversi itu akan dilakukan. Jadi yang gampang kayak apakah akan langsung dibakar atau ada gasifikasi dulu gitu. Dan dari situ baru kita ke komponen kritikal yang ketiga adalah teknologinya. Karena sebetulnya sudah banyak teknologi yang tersedia yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga biomasa. Ketika kita bicara feedstock, misalkan kita harus memahami sumber dan terutama sustainability atau kelangsungan dari biomas tersebut. Karena kita tahu bahwa yang namanya biomas itu membutuhkan lahan yang cukup luas dan juga seringkali ada siklus panen. Dan ini yang menentukan misalkan berapa besar biomas akan kita rancang dan sebagaimana ekonomisnya biomas tersebut dengan ketersediaan biomas sebagai bahan bakar yang ada. Dan kita juga perlu mempertimbangkan berbagai jenis biomas yang tersedia, yang bisa disediakan. Karena dari situ juga kita bisa tahu seperti apa kandungan energi yang ada di biomas itu, kemudian kandungan air misalkan, dan apakah biomasnya itu seragam karena dia berasal dari satu hasil pertanian tertentu atau dia campuran dari berbagai biomas. Karena semua ini ujung-ujungnya tentu saja akan terkait pada biaya. Berapakah sebetulnya unit atau kandungan energi yang ada di biomas, kemudian berapa nanti biaya transportasinya, bagaimana treatment awalnya, bagaimana penyimpanannya, berapa biayanya, dan tentu saja yang last but not least, yang terakhir tapi bukan yang paling, yang terakhir tapi bukan yang termasuk penting juga adalah teknologi konversi energi yang kita pilih. Karena prosesnya sendiri bisa thermal chemical process ya, bisa combustion, bisa gasification atau pyrolysis, atau biochemical dengan misalnya anaerobic digestion. Yang combustion sebetulnya paling simple ya, intinya pembakaran ya. Jadi prosesnya sendiri robust, sudah ya sangat mapan gitu ya. Juga gampang maintenance-nya, praktis. Karena ya kita tinggal bakar aja itu biomas untuk mengkonversi jadi panas yang memanaskan air, steamnya memutar turbin dan generator. Jadi ini paling straightforward, paling langsung dan mudah dimengerti. Dan biasanya ya di sini kita perlu hati-hati dengan emisi udara, dan kita juga mesti perlu tahu bahwa ketika kandungan energi biomas itu lebih sedikit dibanding bahan bakar fosil, misalkan untuk menghasilkan jumlah energi yang sama kita perlu fuel atau bahan bakar dalam hal ini biomas yang lebih banyak. Dan efisiensinya juga praktis, tidak terlalu secara keseluruhan ya, cycle tidak terlalu tinggi, dan biasanya juga combustion ini bisa dioperasikan dengan co-fired, jadi juga menggunakan bahan bakar fosil coal misalkan. Gasifikasi ini juga proses lebih lanjut, jadi biomasnya
digasifikasi dulu. Partial combustion menghasilkan gas yang kemudian gasnya digunakan untuk membangkitkan listrik misalnya. Ini juga bisa dilakukan co-fire. Dan pyrolysis adalah ya bagian dari gasification system lah, termasuk bagian di mana prosesnya sedikit berbeda. Dan di sini juga hasil dari pyrolysis misalkan sebagai fuel juga gitu ya, yang dari hasil pyrolysis ini digunakan untuk kemudian men-generate electricity. Bisa juga prosesnya non-thermal chemical, jadi biological gitu, dengan anaerobic digestion, di mana yang dihasilkan adalah gas yang biasa kita sebut dengan biogas, dan biogas ini juga bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar membangkitkan listrik. Nah, intinya tadi ya, combustion, gasification, pyrolysis, anaerobic digestion itu sebetulnya seperti fuel, seperti bahan bakar untuk power generations. Yang kemudian bahan bakar yang dalam bentuk solid ketika kita membakar combustion, misalnya dalam bentuk gas dari gasification, ya ini adalah input bahan bakar ke power generation kita. Dari sisi teknologi, kalau kita lihat ini biru itu sangat, yang kanan biru itu adalah teknologi yang sudah mature, merah yang masih research, dan hijau kuning di antaranya. Kita bisa lihat bahwa teknologinya banyak untuk biomass, pembangkit listrik tenaga biomass ini, dan combustion memang adalah teknologi yang paling mature, paling straightforward, termasuk ketika dia combine dengan menghasilkan heat ya, panas, untuk dimanfaatkan panasnya. Pyrolysis juga termasuk yang mature. Beberapa gasification masih di development, dan biohydrogen misalnya masih dalam research. Jadi banyak teknologinya yang bisa dipilih. Yang intinya kita mesti melihat sebagai complete picture. Jadi tetap kita melihat ketersediaan feedstock, tetap kita melihat kandungan energi untuk logistik dan proses konversinya, dan dipilih dari teknologi-teknologi yang ada ini. Terima kasih.